Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berita penangkapan terhadap Tom Lembong kemarin itu ternyata menyisakan tanda tanya besar. Selain penangkapannya yang menuai banyak kritikan dari masyarakat dan para pakar hukum karena memang dinilai tidak sesuai prosedur. Ada satu pertanyaan yang hingga saat ini menyelimuti benak kita semua. Ada yang menyebutkan isu yang beredar itu mengatakan bahwa penangkapan Tom Lembong kemarin itu ada cawe-cawenya dari pihak asing. Pihak asing ini disebut para Taipan dari Cina atau disebut Sembilan Naga. Nah, kalau memang ini ada cawe-cawe dari pihak asing, lalu apa tujuan mereka sebenarnya? Padahal kita semua tahu, kalau memang penangkapan Tom Lembong ini tidak sesuai prosedur. Kalaupun Tom Lembong memang bersalah, teman-temannya bermasalah soal ekspor gula di tahun 2015, harusnya menteri-menteri sesudahnya yang melakukan ekspor gula ketika stok gula kita berlebih itu juga diperiksa, atau logikanya kan seperti itu. Dan kalaupun Tom Lembong ini bermasalah dulu ketika tahun 2015, lalu kenapa baru ditangkap sekarang? Kenapa baru diproses sekarang? Ada naga raksasa di balik penangkapan Tom Lembong. Demi Gibran atau Prabowo? Pertanyaan ini terkait dengan persaingan kedua orang ini yang belakangan makin nyata. Lihat saja, Gibran meninggalkan acara penggemblengan mental para anggota kabinet di Magelang. Lalu bersama tim produksi, dia belusukan di pasar Magelang dan VT-nya dipenuhi dengan narasi tentang kehebatan Gibran yang sangat cocok untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Gibran paham betul bahwa Prabowo hanya bisa mengatakan silahkan ketika dia pamit, karena pengaruh duet ayahnya dengan Luhut Panjaitan masih sangat menentukan perjalanan politik Prabowo. Berkat dukungan konglomerat papan atas yang kerap dijuluki Sembilan Naga, mereka bahkan bisa menentukan hitam atau putihnya Golkar, tulang punggung pemerintahan Prabowo. Sebab Gerindra hanya berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar. Kekuatan para naga tersebut bahkan bisa menentukan siapa yang berhak atau perlu disingkirkan sebagai ketua umum Golkar. Salah satu korbannya adalah Abu Rizal Bakri. Golkar pun berubah total dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Lalu karena menunjukkan gelagat akan maju sendiri dalam Pilpres 2024, Erlangga pun disingkirkan, digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Bila kini PDIP seperti tak berkutik meskipun tidak masuk dalam kabinet, ini juga tak lepas dari peran para naga tersebut yang uangnya mengalir deras ke elit partai. Bagaimanapun juga, semua ini tak bisa dilepaskan dari peran naga raksasa yang bermarkas di daratan Tiongkok. Salah satu buktinya adalah suntikan dana segar sebanyak 1,5 miliar dolar Amerika Serikat oleh CBD dan ICBC pada tahun 2015. Tak mustahil bila mereka memilih Gibran berkat jasa Jokowi yang demikian besar dengan menggelar karpet merah kepada para pebisnis dan investor Cina sehingga mereka bisa berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Oke, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Guys, please, ini bukan soal persentase lagi. Ini bukan soal 58%, 16% anak abah barisan sakit hati. Bukan, please. Tapi ini soal kita semua, warga negara Indonesia. Kalau masih mau bahas tentang 58%, oke, kita bahas. Saya adalah salah satu orang yang menyumbangkan suara di 58% itu. Wallahi, beneran. Kalau kalian gak percaya, cek aja VT saya beberapa bulan yang lalu. Ada tentang 58%. Dan saya pencoblos 02. Justru dengan suara kita yang 58% itu, kita benar-benar harusnya paling terdepan dalam mendobrak ketidakadilan dan ketidaksesuaian dalam hukum. Jangan diem aja.
Ini Karena baru kita benar. sudah menyumbangkan suara terbanyak untuk pemenangan mereka. Itu artinya kita menaruh harapan dan kepercayaan kepada mereka. Bener kan? Nah sekarang, kepercayaan kita ini sudah dihianati. Udahlah, jangan pada denial gitu loh. Ada yang nanya juga sama saya, kenapa waktu pencalonan Gibran kalian diem aja? 02 pada diem aja, kenapa? Hey, kita ini nih, kebanyakan dari kami-kami ini melihat sosok figur Prabowo-nya, bukan Gibran-nya. Kita pikir udah cukup lah di Gibran aja gitu loh, soal MK yang kemarin itu. Udahlah, stop di Gibran gitu loh, kita pikirnya kayak gitu. Ternyata makin kesini, makin kesana, makin kemana-mana. Kita juga nggak expect kayak gitu, beneran. Dan satu lagi nih, ya gue ingetin kepada kalian nih ya, 02 yang 58% barisan gue nih, dengerin. Kalau ada orang yang mengkritik tentang sistem kenegaraan yang kacau, itu jangan langsung dibilangin disebut anak abah 16%, barisan sakit hati. Jangan. Ini baru Karena cerdas kalau ngomongin ini, persentase 58%, sebenarnya kita lah yang paling layak untuk mengkritik. Jangan diem aja, jangan pada sembunyi, speak up. Kalian 58% dengerin tuh. Penampakan buku Gibran The Next President. Padahal presiden terpilih dan wakil presiden terpilih beliau sendiri belum dilantik resmi oleh pemerintah, tetapi sudah menerbitkan buku Gibran The Next President. Ini ada apa Ini ya? bukunya sempat beredar Seolah-olah dan Indonesia itu menghebohkan sudah disetting milik keluarga masyarakat mereka beberapa sendiri, waktu yang lalu, baik dari teman-teman. paman, anak, menantu, mertua, ada ipar dan lain Buku ini sebagainya. berjudul Itu semuanya menjabat di Gibran The pemerintahan. Next President. Apakah benar apa yang pernah diramalkan oleh seseorang bahwa Bapak Prabowo hanya Banyak juga menjabat yang sebagai mengatakan presiden ini adalah kurang propaganda. lebih hanya 2 Tapi tahun. entahlah, Semoga apa para benar apa pendukungnya enggak. Bapak Prabowo tuh bisa menjaga Bapak Prabowo, karena ini sudah meluncurkan buku Gibran The Next President. Kayaknya ini sudah dipersiapkan. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit, ya rah? Ya rah? Saiki iki ning Indonesia. Sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royoan mbuh universitas iki mbah iku royoan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya rah? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.